Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat siang semuanya. Saya hari ini akan menjelaskan materi kemarin. Saya ada ini ya, apa namanya, materi tersebut saya nggak selesai penjelasan saya kemarin karena video sudah terlalu panjang, hampir 1 jam. Maka untuk kali ini saya akan menjelaskan bagaimana posisi semu matahari terhadap bumi itu berubah dalam 4 kali dalam setahun gitu ya. Nah, nanti posisi tersebutlah nanti yang akan menyebabkan bumi itu mengalami perubahan musim ya sebanyak 4 kali. Jadi di Indonesia walaupun kita tahu ada hanya 2 musim, musim kemarau, musim penghujan, tapi ternyata pada dasarnya Indonesia itu dia ada 2 musim lagi yang mungkin orang-orang banyak yang tidak ngeh atau tidak peduli dengan musim tersebut karena kondisinya nggak jauh berbeda dengan musim kemarau maupun musim penghujan gitu ya. Sementara kalau kamu tinggal di daerah beriklim subtropis sampai sedang, itu dia iklimnya musimnya akan berubah sebanyak 4 kali dalam setahun, dan itu perubahannya sangat kontras untuk setiap musim tersebut ya. Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran ini ada baiknya kita membukanya dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemarin sampai di sini penjelasan saya ya, bahwa di Indonesia itu dia ada bertiup angin muson atau angin musim yang kita sebut ada 2 jenis. Yang pertama angin musim timur dan angin musim barat ya. Angin musim barat itu dia bertiup biasanya di akhir sampai pertengahan tahun, sedangkan angin musim timur itu bertiup biasa dari mulai pertengahan tahun sampai akhir tahun gitu ya. Nah, kedua angin tersebut inilah nanti yang akan mengubah kondisi musim di Indonesia. Apakah dia musim kemarau atau musim hujan. Nah, kenapa ada angin bertiup seperti ini gitu ya, kemudian menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau penghujan? Nah, itu semua diakibatkan oleh adanya perubahan posisi semu matahari terhadap bumi gitu ya. Jadi kenapa disebut dengan posisi semu? Itu karena kita melihatnya dari bumi, sehingga seolah-olah yang bergerak terhadap kita adalah matahari. Nah, padahal sebenarnya pada kenyataannya yang berkeliling adalah bumi terhadap matahari, bukan matahari terhadap bumi ya gitu. Jadi di sini tolong nanti jangan sampai nanti kamu salah memahami perkataan saya. Kalau saya katakan misalnya pergerakan semu matahari, maka kita memandang bahwa peninjau itu berada di bumi gitu ya. Padahal pada yang sebenarnya adalah bumi mengelilingi matahari. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini ya. Nah, secara garis besar matahari terhadap bumi itu dia bergerak paling banyak itu 4 kali dalam setahun ya. Itu dia bergerak antara 0 derajat, kemudian pindah ke 23,5 derajat utara, kemudian berpindah lagi ke 0 derajat kembali, dan akhirnya dia akan berpindah ke 23,5 derajat selatan gitu ya. Kalau daerah ini 0 ini itu disebut dengan equinox ya, equinox. Maka equinox di bumi itu terjadi sebanyak 2 kali dalam setahun gitu ya. Terjadi pada bulan Maret dan bulan September. Jadi sekarang ini tanggal bulan September, berarti ini bulan adalah disebut dengan bulan equinox ya. Nanti tanggal 23 September itu puncaknya gitu ya, dimana kalau kita yang tinggal di daerah Gorontalo, nanti pada tanggal 23 atau 24 September itu matahari tepat berada di atas kepala kita gitu ya. Nah, sementara untuk orang-orang yang ada di Pulau Jawa maupun di selatan Indonesia, kemungkinan posisi di mana nanti bayangan tersebut hilang atau posisi di atas kepala tepat itu terjadi di antara bulan Oktober sampai bulan November gitu ya. Jadi nggak sama ya, nggak sama dianya ininya kapan matahari tegak lurus di atas kepala kita, tidak sama untuk setiap daerah di Indonesia, tergantung pada lintangnya masing-masing gitu ya. Untuk sekarang tanggal 23 September nanti, maka orang yang tinggal di Gorontalo itu akan merasakan di mana posisi matahari tepat di atas kepala. Akibatnya apa? Akibatnya adalah bayangan tersebut akan hilang pada waktu kamu melihat nanti memantau itu di jam 12 atau jam 1 siang. Nah, begitu ya. Kemudian ada lagi posisi matahari disebut dengan posisi summer solstice ya. Summer solstice itu dia diterjemahkan sebagai misalnya itu ya puncak musim musim panas ya. Jadi patokan di sini yang kita pakai itu adalah patokan untuk belahan bumi utara. Kenapa belahan bumi utara? Karena ilmu meteorologi itu dulu dikembangkan di Eropa dan di Amerika Utara, sehingga tidak heran kalau patokan tersebut diambil untuk belahan bumi utara, bukan belahan bumi selatan. Ya, jadi di sini maksudnya kalau dikatakan di situ tanggal 21 Juni summer, itu artinya summernya tersebut di daerah belahan bumi utara ya, itu daerah Eropa, kemudian daerah Asia sebelah utara, kemudian daerah Amerika Utara. Sementara untuk yang winter itu pada tanggal 22 Desember itu terjadi juga di utara gitu ya.
Di utara, bukan di Australia. Kalau di Australia malah justru di akhir tahun mereka mengalami musim panas, gitu ya. Oke, saya lanjut lagi. Ini semua sudah saya sampaikan ya. Jadi silakan kamu nanti review video yang penjelasan saya sebelumnya. Oke, kita di sini ya. Nah, itu ya. Pada tanggal sekian inilah maka Indonesia dan dunia itu mengalami perubahan musim ya. Musim ya nak ya, musim bukan cuaca. Bedakan cuaca, musim dan iklim gitu ya. Jadi itu tiga istilah yang berbeda satu sama lain. Dimana kalau kita urutkan posisinya maka cuaca itu paling bawah, musim itu tengah-tengah, kemudian iklim itu paling atas. Artinya apa? Artinya cuaca paling gampang berubah, musim itu dia ada waktu tertentu, sedangkan iklim itu berubah dalam waktu paling tidak 30 tahun sekali gitu ya. Di sini tanggal 21 Maret di belahan bumi utara BBU, yaitu dia musimnya semi. Semi itu adalah musim bunga, di mana bunga-bunga bermekaran, sinar matahari mulai muncul dan suhu mulai menghangat gitu ya. Nah, setelah musim dingin berlalu. Sementara di selatan dia jatuh musim gugur. Nah, musim gugur ini ciri-cirinya ya pastilah karena namanya gugur, maka disitulah proses tumbuh-tumbuhan tertentu di belahan bumi selatan akan menggugurkan daunnya. Kalau di Indonesia itu ada disebut dengan meranggas lah dibilang ya. Meranggas itu terjadi musim kemarau. Apa itu meranggas? Meranggas itu sama. Tumbuh-tumbuhan itu banyak yang mulai merontokkan daunannya di musim kemarau. Kalau di Indonesia, kenapa ini merontokkan daun? Itu diakibatkan oleh kurangnya air di dalam tanah. Sehingga untuk mengurangi proses penguapan di daun, maka daunnya dirontokkan gitu ya. Contoh yang sering merontokkan daun pada waktu musim kemarau atau melakukan peranggasan itulah misalnya ada pohon jati. Nah, pohon jati ini biasanya kalau musim kemarau dia akan meranggas atau merontokkan daun gitu ya. Kalau pohon mangga enggak ya. Pohon mangga itu dia evergreen, dia hijau sepanjang tahun gitu. Nah, gugur nanti puncaknya kapan? Puncaknya setelah proses pengguguran tersebut terjadi di musim gugur, maka puncaknya adalah saat musim dingin. Itu pohon-pohon sudah mulai gundul, tidak ada lagi daunnya, yang tersisanya ranting ya. Nanti pada musim semi dia akan muncul kembali daun yang baru gitu ya. Nah, di Indonesia itu malah justru terjadi musim pancaroba ya. Panca itu artinya 5, roba itu artinya perubahan. Terjadi perubahan 5 kondisi cuaca di Indonesia gitu. Misalnya suhu udaranya berubah, curah hujannya berubah, kemudian kelembabannya berubah gitu ya. Nah, itu. Tapi perubahan di Indonesia, ingat bahwa antara musim kemarau dan musim penghujan dia tidak terjadi perbedaan yang cukup drastis atau cukup ekstrim berubahnya ya. Artinya nggak ada di Indonesia itu musim kemarau itu sangat panas kering, tidak ya, atau musim penghujan itu dingin basah, nggak juga gitu ya. Jadi dia tidak terlalu berubah jauh di situ. Suhu udara pada waktu musim kemarau musim penghujan dia berubahnya hanya sekitar di angka-angka 5 derajat Celcius, tidak sampai di seperti di daerah subtropis misalnya antara musim dingin musim panas itu dia bisa jauh sekali berubahnya, beda ya. Nah, maka Indonesia tidak mengenal musim dingin musim panas. Kenapa? Karena kalau di kita musim penghujan musim kemarau itu patokannya adalah tinggi rendahnya curah hujan pada waktu musim tersebut. Sementara musim gugur, musim semi, musim dingin, musim panas itu patokannya adalah suhu udara yang berubah sepanjang tahun. Jadi nggak sama gitu ya. Nah, nggak sama dianya. Karena kayak seperti di Korea saja, dia musim panas itu malah justru nanti basah. Kenapa? Karena biasanya curah hujan di Korea, di Jepang itu turunnya pada waktu musim panas gitu ya. Bahkan ada daerah tertentu di mana nih, di Arab sana itu malah justru musim panas itu adalah musim di mana banyak turun hujan gitu ya. Nah, jadi dia nggak selalunya sama seperti itu. Jadi jangan dibayangkan bahwa kalau basah ya dingin, kalau panas ya kering begitu ya. Jadi jangan dibalik ya. Berikutnya tanggal 21 Juni, nanti ini pertengahan tahun ya, 21 Juni itu dia BBU dia mengalami musim panas di situ ya, musim panas. Kemudian WBS musim dingin, jadi posisi berbalik ya. Setelah semi matahari semakin tinggi ya, sudut datangnya di daerah utara, maka suhunya juga akan makin meningkat. Di Indonesia dia masuk musim kemarau gitu ya. Begitu juga 23 September kondisinya hampir sama seperti 21 Maret, dan terakhir itu 20 Desember kebalikan dari 21 Juni ya. Makanya gak heran kalau ada istilah itu disebut dengan White Christmas ya. White Christmas atau Christmas itu artinya Natal putih. Kenapa Natal putih? Karena di daerah Eropa maupun Amerika Utara saat itu sedang musim dingin, maka peluang turunnya salju sangat besar gitu ya. Ya dibedakan itu. Jadi tidak ada istilah musim salju, tidak ada. Ya, itu nggak ada musim salju, yang ada hujan salju yang ketepatan turunnya pada waktu musim dingin begitu ya.
Di Indonesia akhir tahun itu malah justru dia masuk musim hujan. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah posisi semu matahari terhadap bumi atau bumi terhadap matahari lah saya bilang lah ya, saya nggak pakai ini semua yang tadi ya. Di sini kamu lihat ya, ini sudah pernah kita pelajari di kelas 10 bahwa suatu saat bumi bisa pada jarak aphelion dan pada suatu waktu juga akan mencapai jarak perihelion. Itu kalau aphelion terjadi pada 4 Juli atau pada saat musim panas. Sementara pada waktu perihelion dia akan dicapai pada tanggal 3 Januari atau saat musim dingin gitu ya. Jadi pada saat musim panas itu yang condong ke arah matahari adalah sisi bumi bagian utara gitu ya. Sementara pada waktu terjadi perihelion maka yang paling condong ke matahari adalah sisi selatannya gitu ya. Nah, kelihatan di sini jaraknya berubah ya. Jadi bentuk garis edar bumi terhadap matahari itu elips ya. Makanya itu kita menjangkau angka perihelion maupun aphelion gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah posisi matahari terhadap bumi ya, posisi semuanya pada waktu 21 Maret gitu ya. Nah, ini anggaplah bahwa Indonesia itu letaknya di sebelah sini ya. Nah, di sebelah sini di antara 23,5 derajat utara sampai 23 derajat selatan ini wilayah kita di sini. Di sini ada Asia, ada Pasifik, kemudian di sini ada Australia, ada Samudra Indonesia begitu ya. Nah, ketika matahari posisi di tengah seperti ini, maka suhu udara di daerah Khatulistiwa sini dia akan sangat tinggi. Nah, plus ya, sangat tinggi di sini. Sementara di luarnya itu di subtropis itu sangat dingin. Ya, sangat minus gini. Nah, itu ingat kembali bahwa ketika suhu udara dia panas maka tekanannya akan rendah. Ketika suhunya dingin maka tekanannya akan tinggi gitu ya. Karena di sini panas, di situ dingin, ya di dalam ini panas, di sini itu dingin, maka otomatis tekanannya berada di luar yang tinggi, sementara tekanan yang rendah itu berada di dalam. Maka terjadilah arus angin dari utara maupun selatan masuk ke dalam ini daerah tengah ini ya, bergerak di sini. Jadi arahnya itu dari utara ke tengah, dari selatan ke tengah juga begitu. Jadi fokus angin bergerak itu dari daerah luar Indonesia masuk ke dalam wilayah Indonesia. Itu pada waktu musim pada tanggal 21 Maret. Sehingga kamu kelihatan di sini bahwa pola pemanasan utara selatan itu seimbang dia. Nggak ada yang terlalu panas, nggak ada yang terlalu dingin. Kenapa? Karena posisi si matahari tepat di tengah gitu ya. Bedakan kalau misalnya saat matahari itu sudah menjangkau titik disebut dengan summer solstice ya, 23,5 derajat utara, atau disebut dengan garis balik utara ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan tropical of Cancer. Nah, tropical of Capricorn ya. Tropical of Cancer ya, tanggal itu 21 Juni ya. Tropical of Cancer. Nah, itu dia menjangkau di sebelah utara, maka yang di utara dipanaskan, yang di selatan didinginkan gitu ya. Nah, didinginkan. Maka di sini tekanannya rendah, di selatan tekanannya tinggi. Maka otomatis massa udara bergerak dari selatan ke arah utara seperti ini gitu ya. Kebetulan di sebelah selatan kita ada daratan luas ya, berupa benua yang disebut dengan benua Australia gitu ya. Massa udara yang bergerak tadi itu melewati sebagian benua Australia, yang bagian tengahnya ini kalau saya tunjukkan di sini ya. Bagian tengah Australia ini dia adalah gurun begitu ya, sehingga gak heran kalau misalnya ada massa udara lewat situ, maka banyak sekali itu dia uap airnya dijatuhkan di Australia ini ya, saat ini ya. Maka massa udara yang sudah melewati Australia tersebut sampai di Indonesia sudah kering, dia sudah sedikit mengandung uap air. Nah, begitu ya, makanya masuk ke wilayah Indonesia, maka di Indonesia akan terjadi musim kemarau begitu ya. Jadi sebagian besar wilayah Indonesia saat itu masuk musim kemarau gitu ya. Tapi ada sebenarnya nggak semua daerah Indonesia pada saat itu mengalami musim kemarau. Tapi ada beberapa daerah di Indonesia, misalnya seperti Sulawesi Tenggara, kemudian NTT, NTB gitu ya, Papua bagian selatan, itu dia malah masuk musim penghujan gitu ya. Kenapa usah penghujan? Karena posisinya yang lebih dekat dengan sumber si uap air di selatan tadi begitu ya, sehingga mereka lebih cenderung lebih basah dibandingkan daerah yang lain di Indonesia. Sementara sebagian besar di Indonesia pada waktu bulan Juni itu masuk musim kemarau gitu ya. Oke, kita lanjut ke posisi sekarang tanggal 23 September. Tanggal 23 September posisi semusim matahari terhadap bumi itu kembali ke posisi semula, di mana matahari berada di daerah Khatulistiwa. Nah, saat ini nanti tunggu saja tanggalnya ya. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 16 ya, tanggal 16. Maka sekitar mungkin 23 sekitar 7 hari lagi ya. Nah,
7 hari lagi nanti dari sekarang, berarti tanggal 23 itu kalau ini hari Rabu berarti Rabu depan gitu ya. Rabu depan posisi matahari itu di Gorontalo tepat di atas kepala. Ingat ya, di Gorontalo saja ya, bukan di daerah di luar 0 derajat. Artinya kalau kamu sekarang tinggal ada di Jawa atau misalnya ada di daerah Sulawesi di daerah Jawa, di Sumatera yang itu posisi di selatan khatulistiwa, bukan tanggal 23 nanti 0 derajat itu tegang dan kepala kalian, bukan, tapi nanti setelah 23 September ya, antara Oktober sampai November. Nah itu, jadi kamu jangan salah ini, jangan salah kaprah dipikirnya 23 September semua Indonesia, salah. Itu hanya untuk daerah yang dilintasi oleh garis khatulistiwa gitu ya. Nah, pada saat tanggal 23 September tersebut, maka pemanasan itu dia juga sama seperti tanggal 21 Maret tadi, dia seimbang utara selatan, sehingga tidak ada yang terlalu panas, tidak ada yang terlalu dingin. Nah itu ya, jadi musim gugur dan musim semi itu adalah dua musim yang mirip-mirip suhunya, dia tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin gitu ya. Jadi massa udara dua-duanya bergerak dari utara ke arah tengah di sini dan dari selatan ke arah tengah juga, sehingga fokus massa udara yang bergerak tersebut adalah daerah khatulistiwa gitu ya. Di Indonesia gimana Ustaz? Maka dia masuk musim pancaroba, berubah adanya pancaroba dari mana? Dari setelah musim kemarau dia akan berubah ke musim penghujan. Nah, ciri-cirinya apa sih pancaroba itu? Biasanya nak ya, kalau yang saya perhatikan ciri-ciri pancaroba itu adalah terjadinya perubahan cuaca dalam sehari itu dia bisa berubah-ubah gitu ya. Nanti mungkin kamu bisa lah merasakan ya, kamu misalnya itu mengobserve atau melihat lingkungan sekitar kamu ya, suatu pagi kamu lihat cuacanya cerah sekali ya gitu ya, matahari terang gimana, langit kosong tidak ada awan sama sekali, tiba-tiba di jam 12 atau jam 1 siang itu langit sudah berubah total ya, awan sudah hitam, angin kencang bertiup, akhirnya hujan deras sekali. Nah itu adalah salah satu ciri-ciri masuknya musim pancaroba gitu ya, pancaroba. Karena biasanya yang disebut dengan musim kemarau atau penghujan itu cuacanya akan lebih konsisten dia, apakah konsisten dia di kering atau konsisten dia di basah gitu ya. Sementara pancaroba ini nggak konsisten dia, kadang kering kadang basah gitu ya. Walaupun nggak semua ya, nggak semua ciri-ciri dari pancaroba itu adalah perubahan cuaca yang ekstrim tersebut dalam satu hari gitu ya. Oke, lanjut ke posisi terakhir tanggal 22 Desember di mana si matahari itu dia akan mencapai titik 23,5 derajat selatan atau disebut dengan winter solstice ya. Jadi winter solstice ini adalah patokannya di arah utara BBU, di mana di utara itu dia musim dingin. Di sini kelihatan ya, suhunya minus, sementara di selatan suhunya plus gitu ya, karena posisi matahari ada di daerah selatan 23,5 derajat gitu ya. Maka nanti tanggal 22 Desember nanti kalau kamu datang jalan-jalan dari rezeki sudah mulai selesai masa corona ini, siapa tahu, saya nggak tahu ya, mungkin kamu ada mau jalan-jalan ke Melbourne atau ke Victoria di Australia sana atau di New Zealand, maka saat akhir tahun tersebut kamu jangan harap ada salju. Kenapa? Karena saat itu Australia New Zealand dia menghadapi musim panas di situ ya. Jadi di sana itu dia justru kalau lagi ada liburan Natal itu mereka justru ke pantai, berjemur di pantai. Kenapa berjemur di pantai Ustaz? Lah karena posisinya dalam musim panas gitu. Jadi kebalikan kalau di Eropa, di Amerika pada waktu perayaan Natal itu mereka lebih suka ada di rumah. Nah, kondisinya apa? Kondisinya ada musim dingin gitu ya, musim dingin. Kan nggak mungkin orang musim dingin itu berjemur di pinggir pantai gitu ya. Nah gitu ya. Itu alasannya. Karena ada istilah disebut dengan disebut dengan White Christmas. Nah, White Christmas itu ya Natal putih. Karena apa? Karena saat itu turun salju. Nah, di utara suhunya dingin, di selatan suhunya panas, maka di sini tekanannya akan tinggi, di selatan tekanannya rendah. Maka udara akan bergerak dari utara ke selatan melewati wilayah Indonesia. Ingat, di Indonesia itu tidak ada satu daratan pun yang luas sekali seperti Australia gitu ya. Pas ke posisi di utara kita nggak ada. Karena di utara kita itu cuma ada kayak misal kamu lihat di sini ya. Nah, ada negaranya ada, tapi cuman ini ya, Filipina, di kepulauan kecil ya, lebih kecil dari Indonesia. Kemudian di sini juga ada misalnya Jepang, ya, ada Taiwan di sini. Itu dia nggak terlalu berpengaruh terhadap wilayah kita gitu loh. Sehingga massa udara yang bergerak dari tekanan tinggi di Asia sini, tekanan tinggi di Asia sini, dia masuk ke Samudra Pasifik. Nanti dia akan membawa air dari sini. Kenapa? Karena lautnya mengalami penguapan ya. Jadi uapnya itu ditampung di massa udara sini, dibawalah ke wilayah Indonesia. Maka saat itu pada akhir tahun sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim penghujan, jatuh dia hujan di situ. Kenapa? Karena uap air banyak yang dibawa ke sini dan tidak ada penghalang sama sekali yang cukup signifikan di utara kita ya, sehingga sebagian wilayah Indonesia itu dia akan masuk musim penghujan.
Nah, untuk wilayah-wilayah selatan misalnya NTT, Sulawesi Tenggara, Papua bagian selatan, NTB, nah itu bagaimana? Dan Maluku juga sama ya, Maluku ya. Maluku terutama juga. Bagaimana Ustadz? Gitu. Apakah musimnya musim hujan juga? Itu dia, pada posisi tersebut wilayah-wilayah tadi dia mengalami proses pembalikan musim, di mana yang lain musim penghujan dia jadi masuk musim kemarau, begitu ya. Nah, itu penjelasan saya untuk posisi semu matahari terhadap bumi sepanjang tahun. Jadi nanti setelah tanggal 20 Desember gimana ya, kembali lagi ke 21 Maret terus begitu ya, terus nih. Ya, jadi alasan mengapa di Indonesia itu dia tidak ada musim dingin, musim panas, ingat, karena dasar klasifikasi musim di Indonesia itu bukan pada suhunya. Nah, suhunya ingat ya, bukan pada suhunya. Kenapa? Karena mau kamu nanti masuk musim kemarau, musim penghujan atau pancaroba, suhu di Indonesia itu tidak berubah drastis antar musim, nah, sehingga tidak ada tidak ada klasifikasi berdasarkan suhu, gitu ya. Jadi klasifikasi iklim di Indonesia, musim di Indonesia itu berdasarkan pada tinggi rendahnya curah hujan di musim-musim tertentu, gitu ya. Nah, gitu. Sehingga ada pertanyaan, kenapakah hanya ada 2 di Indonesia musimnya? Itu karena tidak terjadi perubahan drastis suhu udara sepanjang tahun di Indonesia. Sementara kalau misalnya kamu berada di daerah subtropis, daerah sedang, misalnya di Jepang atau di Korea Selatan, atau misalnya berada di Amerika, di Eropa begitu ya, itu dia suhunya akan berubah drastis mengikuti musim. Kenapa? Karena posisi mataharinya tadi gitu ya, posisi matahari berubah adanya. Kadang mendekati wilayah tersebut, kadang menjauhi wilayah tersebut, sehingga di sana dikenal 4 musim, musim dingin, kemudian habis musim dingin musim semi, habis musim panas, musim gugur. Nah itu ya, nah itu dia. Jadi itu dia bedanya gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah kamu ya, kalau misal nanti musim kemarau dibilang lagi musim panas, nggak ada di Indonesia musim panas atau musim dingin ya, karena di Indonesia tidak mengenal musim itu, kita tidak mengenal itu, kita hanya mengenal musim kemarau dan musim penghujan. Kalaupun ada musim kawin nggak boleh ya, musim kawin semua buah begitu. Baik, itu saja dari saya materi hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan kamu ajukan lewat grup WA ya. Selama ini mungkin saya lihat yang kelas 11 IPS ini nggak begitu aktif menanyakan materi ya, kebanyakan menanyakan ini teknis pembelajaran. Ini nggak penting menurut saya itu ya. Teknis pembelajaran itu bisa diatur berdasarkan kesepakatan kita, tapi kalau materi itu tolong banget kamu harus kritis dengan apa yang saya jelaskan gitu loh, sehingga pemahaman kamu itu sifatnya paripurna, lengkap, perfect gitu. Jangan sampai kamu tuh cuma sekedar putar-putar video yang ada suara saya, kemudian kamu nggak paham gitu ya. Jangan malu, pertanyaan kamu yang mungkin kamu anggap koknya sepele banget, sesepele apapun pertanyaan yang kamu anggap tersebut, kamu ajukan ke dalam grup, itu saya hargai sekali dan saya jawab dengan sesungguh-sungguhnya begitu. Artinya saya nggak menganggap ada pertanyaan yang sepele atau pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang yang nggak ada, ya kompleks, nggak ada. Bagi saya, apapun pertanyaan kalian tentang pelajaran saya, itu akan saya tanggapi dengan serius dan akan saya jawab dengan sebisa mungkin saya jawab dengan betul dan tepat berdasarkan konsep-konsep geografi yang saya pahami gitu ya. Terima kasih atas pertemuan dan dan waktu kalian untuk mendengarkan suara saya pagi ini. Mohon maaf kalau misalnya penjelasan kurang jelas, silahkan ditanyakan di grup. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.